Saya percaya Indonesia bisa lebih baik dari ini. Kalau kita bukan saling menyalahkan, tapi kita saling mengisi. Jadi kalau kita lihat perkembangan performa kepemirisan. Halo Boboto, salam dunia dan semua jiwa yang mencintai si kulit bundar. Ada satu masa di mana kita cuma bisa menatap ke atas, melihat klub-klub Asia yang lain maju, sementara kita tertinggal di belakang, berdebu oleh keraguan dan cemohan. Tapi semua berubah, pelan tapi pasti. Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang sempit yang dulu penuh keputusan. Kini, stadion bukan cuma tempat bertanding, tapi rumah bagi mimpi-mimpi baru. Klub yang dulunya cuma hidup dari tiket dan kaos, sekarang mulai berdiri layaknya perusahaan yang disegani. Manajemen yang berubah, visi yang diluruskan, masa depan yang tak lagi abu-abu. Persib Bandung kini bicara dengan langkah nyata. Bali United menjawab lewat konsisten, dan Dewa United membungkam lewat kemewahan strukturnya. Dan klub-klub lainnya mulai bergerak pelan-pelan tapi menggentarkan. Kita yang dulunya hanya bisa bilang andaikan, kini mulai bisa berucap mungkin. Dan sebentar lagi kita bisa. Dan hari ini kita akan menyusuri jejak para klub yang tidak lagi sekedar bermain, tapi sedang menyusun pondasi besar untuk jadi raksasa. Bukan hanya di negeri sendiri, tapi di jagat Asia Tenggara, bahkan Asia yang lebih luas lagi. Jadi jangan kedip, jangan skip, karena detik demi detik dalam video ini akan menjadi saksi bahwa wajah Liga 1 berubah dari permainan menjadi peradaban. Mari kita kupas tuntas di video ini. Future must always be based on, like a building, based on certain foundations under Mr. Eric's leadership. Saya selama individu ataupun tadi sebuah organisasi yang ingin memperbaiki atau berpartisipasi kepada sepak bola atau futsal, saya Musim 2025-2026 menjadi titik balik. Liga 1 ganti nama jadi BRI Super League. Bukan cuma ganti branding, tapi juga filosofi. Dulu kita cuma kompetisi dalam negeri. Sekarang kita sudah ngomongin panggung Asia. Dengan regulasi baru, kuota pemain asing ditambah, sistem lisensi klub diperketat, dan manajemen mulai diprofesionalkan. Semua itu bukan datang tiba-tiba. Ada satu figur di balik layar. Yap, Erick Thohir. Bukan cuma ketua umum PSSI. Dia juga pernah punya saham di Inter Milan. Duduk di kursi manajemen klub NBA dan ngerti betul gimana industri sepak bola modern itu bekerja. Dia bawa semua pengalamannya ke Indonesia dan hasilnya terlihat jelas klub-klub top negeri ini. Kalau berbicara dengan Bali United itu sangat beda. Mereka bukan klub dengan fanbase raksasa kayak Persib, tapi soal manajemen. Jangan main-main bro, klub ini udah lama ngelangkah ke era digital. Tiket online, penjualan jersey resmi, aplikasi klub, semuanya sudah ada sejak dulu. Mereka 2 kali juara liga, dan punya fasilitas penting pelatihan modern. Yang kalau lo lihat dari udara, kelihatan kayak pusat pelatihan di Spanyol. Yang bikin Bali United keren adalah mindsetnya. Mereka nggak cuma mau menang, mereka mau bertahan di level tertinggi. Dan lo tahu apa yang paling gila? Investor luar mau ngelirik. Karena buat dunia luar, Bali bukan cuma destinasi wisata, tapi juga rumah buat klub bola yang profesional. Persib Bandung bukan cuma klub, Persib itu fenomena. Lo pernah nonton di GBLA penuh, ratusan ribu, fans rela macet, desak-desakan, teriakan nyanyi, demi satu hal, Maung Bandung menang. Persib itu udah jadi entitas bisnis, dipegang oleh PT Persib Bandung bermartabat. Mereka bukan cuma jual tiket, mereka mempunyai merchandise resmi, dan mereka juga bekerja sama dengan sponsor besar. Lo tahu berapa besar valuasi Persib Bandung tahun 2025? Udah tembus ratusan miliar. Dan yang paling gila, ini bukan cuma soal klub yang kuat di atas lapangan, tapi juga kuat di luar lapangan. Mereka merekrut pemain-pemain asing dengan kualitas Eropa. Mereka punya akademi usia muda dan pelan-pelan mulai menciptakan sistem yang berkelanjutan. Kalau di Eropa ada Dortmund yang stadionnya penuh tiap pekan. Indonesia punya Persib. Begitulah kurang lebihnya.
Selain Persib Bandung dan Bali United, kita gak pernah melupakan, yaitu Dewa United. Namanya Dewa United, mungkin belum seterkenal dua klub tadi, tapi jangan salah, secara fasilitas mereka sangat sudah siap. Mereka bangun pusat latihan sendiri, punya stadion representatif, bahkan mereka aktif di media sosial dengan branding yang kekinian. Mereka paham bahwa generasi Gen Z bukan cuma nonton bola, tapi pengen terlibat. Jersey mereka dijual secara global, sponsor datang dari brand besar, dan mereka punya rencana jangka panjang. Dewa United adalah simbol bahwa Liga Indonesia sekarang nggak cuma soal klub tua, tapi juga soal klub yang mau berkembang cepat asal punya visi yang sangat jelas. Itulah Dewa United. Kalau kita bandingin dengan J-League di Jepang ataupun K-League di Korea, kita masih punya PR. Tapi setidaknya kita udah mulai jalan. Di Korea, klub-klub besar punya akademi usia muda yang sangat produktif. Di Jepang, setiap klub wajib punya lisensi dan laporan keuangan transparan. Indonesia, kita belum sempurna. Tapi sekarang, Persib punya sistem, Bali United punya infrastruktur, dan Dewa United mempunyai arah modernisasi. Kalau kita konsisten, 3-5 tahun ke depan, kita bisa menjadi salah satu liga paling top se-Asia Tenggara. Dan ya, kita bisa mimpi masuk Liga Champion Asia, bukan cuma sebagai penggembira, tapi sebagai penantang untuk klub-klub lain. Kalau lo pernah dengar nama Erick Thohir, beliau bukan orang sembarangan. Dulu dia duduk di kursi manajemen Inter Milan, dan sekarang dia pakai semua pengalamannya untuk membangun sepak bola kita. Dia sangat paham betul gimana klub harus untung, gimana pemain muda harus berkembang, dan gimana liga harus dijual ke sponsor dan televisi. Berkat dia, sistem mulai berubah. Klub-klub mulai diwajibkan punya lisensi AFC, infrastruktur dibenerin, bahkan gaji pemain mulai diaudit. Dan yang lebih penting, dia bikin sepak bola Indonesia punya arah. Dari Liga 1 yang sangat semerawut, menjadi BRI Super League yang berstruktur, dan nama-nama seperti Persib Bandung, Bali United, dan Dewa United mulai bersinar. Jadi, kalau lo udah menyimak sampai sini, artinya lo sadar bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Sepak bola kita gak sempurna, ya, tapi bukan berarti tidak berkembang. Masih banyak celah, tapi juga sudah banyak yang diperbaiki. Dan kalau kita cuma diam, cuma jadi komentator tanpa berkontribusi kapan majunya, dukunglah mereka dengan bekerja dengan senyap dan membangun dari balik layar yang tidak viral tapi nyata. Dan jangan lupa pencet like biar algoritma tahu bahwa ada orang-orang yang peduli. Tulis komentar lo buat lo yang mungkin bisa dibaca manajemen, dan share ke orang-orang yang butuh tahu bahwa Liga 1 tidak seburuk yang mereka pikirkan. Hatur nuhun sudah menonton video ini. Kami dari iLeague mengucapkan banyak terima kasih. Kami harap kerjasama ini juga bisa membawa brand OVO menjadi bagian daripada industri sepak bola Indonesia ke level dunia. Dan sekarang smart. Jadi kalau kita lihat perkembangan performa kepemirsaan dari Super League ini, dulunya BRI Liga 1, ini sangat luar biasa. Mungkin saya akan memaparkan data-data di sini supaya bisa kelihatan. Ini adalah perkembangan dari performa BRI Liga 1, dulunya sekarang adalah BRI Super League.